ya kan? Ruqyah mandiri itu ada dua jenis. Ada ruqyah untuk rohaninya, ada ruqyah mandiri untuk jasmaninya. Ruqyah mandiri untuk rohaninya adalah penyakit-penyakit sihir yang merusak pikiran, hati, perasaan, akal, atau hal-hal yang tidak nampak. Ya, sebagaimana saudara kita tadi di sini panas, sebenarnya tensinya tidak panas. Ya. Dan ternyata beliau juga penghafal Quran, masya Allah, ya. Hamba Allah numun dahulunya pernah mengikuti ilmu yang tidak disadari, ternyata bukan ilmu dari Islam, seperti itu. Maka ruqyah mandiri untuk beliau adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh yang 4, baik amal dengan lisan, baik amal dengan fisiknya, baik amal dengan hartanya, ataupun amal dengan hatinya. Apa itu? Meningkatkan kesabaran, kualitas keimanan, ya, mempelajari hal tentang akidah dan tauhid yang itu merupakan hal yang paling utama dalam diri manusia, yang meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali. Itu ruqyah mandiri untuk rohaninya, untuk spiritualitas manusia. Dan yang kedua, ruqyah mandiri untuk jasmaninya, minimalnya adalah dengan mengambil air putih sebagaimana kemarin di sesi akhir dicontohkan, dibuka tutupnya, lalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, minimalnya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sederhana, ya, dibacakan, di dekatnya ditiupkan, untuk memprogram ulang air ini, memberkahi air ini dengan Al-Quran, lalu menggunakan air ini untuk mandi, minum, dan dicipratkan di seluruh rumah. Nanti untuk minum disarankan tentunya dengan ramuan yang telah dibuat, ya, ada macam-macam ramuan yang kita buat, sudah diterangkan oleh divisi herbal kita kemarin, ya. Ada madu rehab, ada sider rehab, ya, dan juga ada kapsul cuci darah, ya, dan lain-lainnya. Nah, juga disarankan minimalnya adalah minum madu murni, ya, karena madu ini mengandung segala manfaat kebaikan. Begitu hamba Allah, ataupun ramuan yang kita sukai sesuai penyakitnya, misalkan kanker dengan bazakah, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini hamba Allah yang muliakan. Kemudian untuk dimandikan dicampurkan dengan, masih ingat, daun bidara. Mungkin orang Bandung ada yang belum tahu, ya, apa itu daun bidara. Nah, ini saya tampilkan di layar. Nah, ini daun bidara seperti ini, ya, yang ini hamba Allah, ini daun bidara. Ambil 7 lembar dari tiap gelas yang ingin kita jadikan ramuan. Misalkan kita ingin membuat 1 gelas ramuan daun bidara, maka diambil 7 lembar, di blender dengan air ini, nanti dicampur dengan madu, dengan yang lainnya itu terserah, mungkin dengan jeruk nipis sedikit, ya, karena rasa daun bidara adalah netral. Begitu hamba Allah, ya. Kalau untuk diminum, ya, dia bisa dibuat jus, rasanya enak, ya, seger. Kalau untuk mandi sama, ambil 7 lembar setiap gelas, artinya kalau 1 liter 28 lembar. Kalau mandinya 5 liter, artinya 140 lembar. Daunnya ini, ya, daun bidara Arab yang besar, subur. Kalau bidaranya masih baby, ya, masih kecil, ya, disesuaikan, gitu, ya. Ustadz Sam ini bos pohon bidara, ya, beliau ternak pohon bidara, ya, jadi bisa hubungi beliau langsung, ya, MC kita. Dan hamba-hamba Allah yang muliakan, ini daun bidara untuk mandinya, untuk dicipratkan seluruh rumahnya. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan minyak, misalkan minyak gaharu, minyak kasturi, ya, karena ini sangat populer, ya. Gaharu ini minyak ouds ini dari pohon gaharu di India. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Dan kasturi itu bau surga. Memang aroma surga nanti seperti minyak kasturi, ya, seperti itu. Jadi harum-haruman surga ini akan oposit dengan setan yang tidak senang dengan kebaikan dan kesucian. Begitu hamba Allah. Untuk memudahkan, ada produk-produk rehabati ini bisa diambil, dibawa untuk menunjang
proses ruqyah mandirinya, dan ini tidak gratis ya Bapak sekalian, itu ada ongkos produksinya. Demikian hamba Allah yang muliakan. Kemudian kalau penyakit kita berat Bapak sekalian, parah dalam artian kita merasakan sangat berat sekali, maka sebagaimana disampaikan kemarin ya, ada tahapan untuk melakukan ruqyah mandiri tersebut. 3 hari pertama ya, ini pada poin 1 ini cukup melakukan ruqyah yang paling mudah yang Anda mampu lakukan. Contoh ruqyah yang paling mudah Pak, melantunkan azan di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tapi bukan pada waktu azan. Itu digunakan untuk mengusir setan. Gitu ya, Allah yang muliakan. Ini sudah ruqyah rumah. Atau kalau Anda mampu, ayat kursi. Anda mampu lagi baca zikir pagi, petang. Anda lebih mampu lagi baca 3 qul, diusapkan seluruh tubuh. Sehabis sholat selama 3 hari, itu akan menjadi starting point Anda memulai ruqyah mandiri. Hari kedua, hari keempat atau stage 2, mulailah ruqyah rumah dengan 2 liter air tadi. Ringan enggak? Ringan sekali. Bacakan air ruqyah, bacakan ayat ruqyah pada air, minum, mandi, dan cipratkan seluruh rumah kecuali kamar mandi ya. Dan minum, mandi, dan cipratkan. Ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak dicipratkan di kamar mandi? Katanya jangan di kamar mandi mandinya, nanti jin yang di toilet terbakar, katanya begitu. Saya bilang tidak, hamba Allah, mandi itu memang harus di kamar mandi, tidak boleh di tengah rumah. Jadi kalau air ruqyah ini mandinya memang sama di kamar mandi ya, namun lebih baik yang tidak ada toiletnya. Dan jangan ada keyakinan air ruqyah ini membunuh jin, tidak. Dia menghabisi, membersihkan pengaruh-pengaruh sihir yang ada di rumah. Dan kamar mandi tidak boleh diruqyah. Cara meruqyahnya adalah dengan membaca doa ketika kita memasukinya ya. Doanya sahih ya. Baik, boleh menaikkan. Kemudian hari ketiga, stage ketiga, ini hari ke 7 sampai 14 ya, 7 sampai 14. Ambil 20 liter air, mulai bacakan padanya suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Setiap hari begitu. 7 sampai 14 setiap hari ambil 2 liter, gunakan seperti hari sebelumnya. Nanti hari 15 sampai 40 seluruh Al-Baqarah baca tiap hari. 41 sampai 70 Al-Imran, hari 7 1 sampai 100 seluruh Al-Qur'an. Ini 3 bulan. Kalau Anda lakukan ini hamba Allah, maka sangat tepat saat ini momennya. Karena Ramadan tinggal 54 hari lagi. Ya, 54 hari lagi. Mau tidak Idul Fitri bebas dari gangguan setan? Mau? Mau berjuangnya enggak? Lakukan tips ini ya, ambil screenshot ya, foto, atau simak lagi nanti di Facebook, di YouTube. Ini namanya ruqyah mandiri holistik ya. Jadi programnya hanya 3 bulan. Bayangkan Idul Fitri lepas dari gangguan setan ya. Ya hamba Allah yang muliakan. Jadi kalau Anda mulai hari ini, nanti pas Lailatul Qadar, pas pertengahan Ramadan kita sudah tinggal tilawah sisanya dari H70 sampai H100 insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah taala mudahkan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah ya, kemudahan dan juga kekuatan untuk melakukannya.